Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ansauri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lab deploying Ansible yang berada di section 10.2. Pada lab ini kita diminta untuk menginstal Ansible di workstation, konfigurasi control node, dan konfigurasi inventory untuk koneksi ke server.lab.example.com dan server lab.example.com. Hasil akhir dari lab ini kita diminta supaya bisa menginstal dan konfigurasi Ansible. Terus yang kedua, membuat dan memodifikasi dan memecahkan masalah. Sebagai user student di mesin workstation ini, kita diminta untuk menyiapkan lingkungan lab terlebih dahulu dengan perintah lab spasi start spasi review minus cr1. Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita tunggu ini sukses. Setelah ini sukses, kita langsung masuk ke instruksi yang pertama. Di instruksi yang pertama ini kita diminta untuk menginstal navigator konten di mesin workstation sehingga dapat berfungsi sebagai control node dengan perintah sudo spasi dnf spasi install spasi ansible minus navigator. Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan passwordnya. Passwordnya itu student, kita langsung ketik, enter. Nah, setelah ini kita diminta untuk mengklik Y pada keyboard, lalu enter. Kita tunggu dia selesai menginstal. Nah, ini sudah selesai menginstal. Kita langsung masuk ke langkah 2. Pada langkah 2 ini kita pada control node kita diminta untuk membuat playbook inventory dalam directory /home/student/review-cr1. Di dalam inventory ini terdapat sebuah grup dengan nama div yang memuat server.lab.example.com dan server.lab.example.com. Langsung ke instruksi yang 2.1 ini. Pada si 2.1 ini kita diminta untuk berpindah terlebih dahulu ke directory home/student/review-cr1 dengan perintah cd spasi Ctrl C, Ctrl P, enter. Setelah ini kita memastikan apakah kita sudah berada di dalam direktorinya dengan perintah pwd printworks directory, enter. Nah, ini menandakan kita sudah berada di dalam file direktorinya. Kita langsung masuk ke langkah yang ketiga. Pada langkah ketiga ini kita diminta untuk membuat file dalam direktori /home/student/review-cr1. Kita langsung saja pim spasi ansible.cfg, Ctrl C,
Ctrl V, Enter. Klik I untuk masuk ke insert. Langsung kita masukkan perintahnya. C, Ctrl P. Escape, -2, wiki. Enter. Kita cek dulu. Nah, kita lupa membuat file yang 2.2. Pim, nama inventory-nya. Oke, enter. Klik I, copy instruksinya. Oke, untuk P. Escape, -2, wiki. Enter. Nah, setelah ini kita masuk ke instruksi yang keempat. Pada instruksi yang keempat ini kita diminta untuk membuat file konfigurasi bernama ansible-navigator.yml di dalam direktori /home/student/review-cr1. File ini berfungsi untuk mengatur Ansible Navigator. Di instruksi 4.1 ini kita diminta untuk membuat file dengan nama ansible-navigator.yml. Langsung saja pim nama filenya C, Ctrl V, .yml. Enter. Klik untuk masuk ke insert. Kita copy instruksinya. C, Ctrl P, escape, -2, wiki. Enter. Nah, ini kita di instruksi yang 4.2 ini kita diminta untuk menjalankan podman spasi login spasi untility.lab.example.com dengan perintah yang ini, Ctrl C, Ctrl P. Ctrl C, Ctrl P, Enter. Di sini kita diminta untuk memasukkan passwordnya. Passwordnya adalah admin. Kita enter. Terus kita diminta salah, tadi kita diminta untuk masukkan username-nya. Username-nya adalah admin dan password-nya adalah Red Hat. Enter. Nah, loginnya sukses. Setelah ini sukses, kita masuk ke instruksi yang 4.3. Pada 4.3 ini kita diminta untuk menjalankan Ansible-navigatornya. Ctrl C, Ctrl P, ada enter. Kita tunggu ini semuanya berjalan. Nah, setelah ini berjalan, kita escape. Kita lanjut ke instruksi yang kelima. Kita masuk ke instruksi yang kelima. Pada instruksi yang kelima ini, kita diminta untuk membuat dan menjalankan user.yml untuk menambahkan user dengan nama Joy dan Sam.
dalam inventory host. Di instruksi 5.1 ini kita diminta untuk membuat playbook dengan nama user.yaml. Langsung saja kita pim nama filenya, kita copy saja, Ctrl P, enter, masuk ke menu I, kita langsung saja copy, Ctrl C, Ctrl P, escape .2 wiki, enter. Pada instruksi 5.2 ini kita diminta untuk menjalankan user.yaml-nya dengan perintah ansible navigator. Dan perintah ansible -navigator spasi run spasi backslash. Ctrl C, kita copy satu-satu, enter, lanjut ke -m spasi stdout spasi user.yaml. Ctrl P, enter. Kita tunggu semua ini berjalan dengan sukses. Setelah ini berjalan dengan sukses, kita lanjut ke instruksi yang ke-6. Pada instruksi yang ke-6 ini kita diminta untuk memeriksa file playbook page.yaml ini, kemudian menambahkan page.gs di dalam play dengan play httpd. Di instruksi yang 6.1 ini langsung saja kita membuat nama filenya. Pim kasih nama filenya C, Ctrl V, enter. Ini adalah isiannya. Di sini kita diminta untuk menambahkan yang ini. Kita tambahkan dulu yang ini. Kita taruh di bawah host. Pastikan kita insert dulu. V. Nah, setelah ini kita escape dan T2 wiki, simpan dan keluar. Setelah ini kita masuk ke instruksi yang 6.2, kita diminta untuk menjalankan playbook page.gs.yaml-nya dengan perintah ansible dengan perintah ansible -navigator spasi run spasi backslash p, enter, lanjut ke perintah yang ini, C, Ctrl V, enter. Kita tunggu ini berjalan dengan sukses. Nah, ini sudah berjalan dengan sukses. Kita masuk ke instruksi 7 ya. Di instruksi 7 ini kita di langkah 7 ini kita diminta untuk menambahkan satu tas dalam playbook page.gs.yaml ini untuk menginstal Redis di instruksi yang 7.1 ini kita balik lagi untuk masuk ke dalam file playbook page.gs.yaml-nya. Langsung saja enter. Di sini kita diminta untuk menambahkan yang ini. Ctrl C, kita taruh di bawah yang ini ya.
Kita insert dulu. Ntar, kita enter. Pastikan ini di awal bar. Ctrl P. Setelah ini kita escape titik 2 wiki, simpan dan keluar lalu enter. Setelah ini kita diminta untuk menjalankan perintahnya dengan perintah Ansible minus navigator spasi run backslash, Ctrl C, Ctrl P, enter. Kita lanjut ke perintahnya minus m spasi stdout spasi nama filenya. Oke, enter. Kita tunggu ini berjalan dengan sukses. Pada instruksi yang ke-8 ini kita diminta untuk memperbaiki playbook dengan nama verify_user.yml. Dengan perintah langsung saja kita jalankan ansible minus navigator min spasi run backslash, Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita lanjut perintahnya minus m stdout spasi verify_.yml minus check. Ctrl C, Ctrl V, enter. Di sini error ya, terdapat error. Kita lanjut ke instruksi 8.2-nya. Pada 8.2 ini kita diminta perbaiki kesalahan pada playbook verify_user.yml. Kita langsung saja masuk. Kita pim. C, Ctrl P, enter. Ini sudah ada isiannya. Kita klik I, itu masuk ke insert. Kita perbaiki yang di Ansible ini. Ya, di sini kita untuk mengganti perintah yang ini yang berada di perintah ansible.build.user ini, kita bisa hapus ini. Kita ganti dengan ini. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Nah, setelah ini kita escape titik 2 wiki lalu enter. Kita langsung saja ke perintahnya. Untuk 8.3 ini kita diminta untuk menjalankan kembali playbook dengan nama verify_user.yml ini. Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Kita copy yang ini, Ctrl C, enter. Ctrl V, enter. Kita lanjut ke yang minus check ini untuk mengecek. Kita menunggu apakah ini masih error. Ya, di sini sudah kita lanjut ke instruksi yang 8.4 ini. Kita perbaiki kesalahan identasi pada verify user ini. Kita kembali ke masuk file playbook yang tadi. Enter. Kita diminta untuk menambahkan yang ini. Pada bagian kita klik I dulu. Lalu bawah. Kita ganti yang ini. Kita hapus. Kita masukkan perintah yang baru. Ctrl C, Ctrl P.
enter. Escape titik 2 wiki enter. Kita kembali menjalankan perintah yang untuk mengeceknya. C, Ctrl P, enter. Perintah yang tadi, Ctrl C, Ctrl P, enter. Apakah masih terjadi error? Nah, sudah berhasil ya. Setelah ini kita diminta untuk mengevaluasi hasil lab yang sudah kita buat dengan perintah lab spasi create spasi menu. Ctrl C, Ctrl V, enter. Semua nilainya pas ya, kecuali yang ini sukses. Kita tunggu semuanya berjalan sampai selesai. Oh, di sini terjadi kegagalan karena ada satu perintah yang lupa kita eksekusi. Yang 8.6 ini kita kembali lagi, Ctrl P, enter. Kita masukkan perintah lagi, Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, terus perintah yang 8.5 ini juga kayaknya kita salah penaruhan tadi. Kita coba cek terlebih dahulu. Nah, ini sudah benar. Kita coba lagi eksekusi yang ini. Ctrl C, Ctrl V, lalu enter. Apakah ini masih jadi kegagalan? Ya, sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke untuk finish labnya. Ctrl C, Ctrl V, enter. Ya tunggu ini selesai finishing dulu. Nah, ini sudah selesai ya. Sekian lab yang bisa saya jelaskan. Kalau banyak kurangannya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.